diangkat qalam dari 3 kategori manusia kalau berbuat sesuatu. Makna rufi'al qalam apa maknanya? Tidak tercatat sebagai suatu kemaksiatan atau suatu perbuatan yang menimbulkan konsekuensi hukum. Ada 3. Yang pertama siapa? Orangnya anis sabi, anak kecil, hatta yahtalima, sampai dia balik berakal, bermimpi, sebagai alamat balik dia. Anak kecil berbuat kesalahan, kejahatan, dia tidak ditulis sebagai suatu perbuatan yang memiliki konsekuensi dari tindakannya itu. Tapi ingat, itu bukan berarti ketika dia merusak harta orang lain kemudian dipakai alasan nak ketik. Ini kecorang lah dia empuknya. Nah, di sini nanti ada pertanggungjawaban dari walinya, dari penanggung jawab anak tersebut. Yang kedua dari siapa? Anin naimi, orang tidur, hatta yastayqidha, sampai dia terbangun. Jadi kalau orang sedang tidur melakukan suatu tindakan, maka perbuatannya itu tidak dipandang memiliki konsekuensi hukum. Jadi kalau seorang laki-laki menggigau dalam tidurnya, terucap dalam tidur itu dia talak istrinya, apakah jatuh talaknya? Nah. Kemudian yang ketiga adalah anil majnun, orang gila, hatta yafiqa, sampai dia sembuh dari gilanya itu. Nah, gila menghilangkan timbangan akal manusia. Jadi orang yang gila tidak dipandang perbuatan suatu tindakan yang menimbulkan konsekuensi. Tapi sayang hari ini umat Islam di negeri ini kadang dicekokin dengan fanatisme, percaya kepada orang gila sebagai wali. Bayangkan ada orang yang bertindak seperti orang gila, celananya pendek berbagai macam. Datanglah orang ramai-ramai minta berkah, mencium tangannya, membawa air untuk tiupnya dan berbagai macam. Nah, muncullah istilah wali majdub. Yang majdub namanya. Majdub, jadab. Dalam mustalah mutasawuf, seorang kalau sampai kepada tingkat kenal Allah ma'budnya, kemudian fana di dalam ma'rifatnya, nah dia tidak mau keluar dari suasana seperti itu. Itu mustalah yang dibuat di dalam ilmu tasawuf. Jadi dia tenggelam di dalam kefanaannya itu, tidak mau meninggalkan suasana itu, sehingga akhirnya dia bertindak tidak sadar seperti orang gila. Nah, saya termasuk yang mengingatkan umat, janganlah terjebak dengan mustalahat seperti itu. Jangan terjebak dengan mustalahat, dengan istilah-istilah demikian dijadikan sebagai ukuran untuk membenarkan, bahkan mengangkat seseorang melebihi dari keadaan situasinya yang ada, sehingga orang gila dipandang waras dan orang waras begitu jadinya.
mandi dia tidak, berbagai tidak, kemudian kita katakan dia wali. Nah, awak nan datang pemantan aye minta amboi, minta rasuk, siapa gilo kira-kira. Tapi hari ini yang menyedihkan umat Islam di negeri ini. Umat Islam di negeri ini mudah terjebak dengan cerita-cerita khurafat yang dilabel dengan apa? Dengan karamat. Dan itu mereka lakukan untuk apa? Untuk menjaring umat ini supaya menjadi fanatik dan membenarkan apa saja mereka lakukan. Sedih. Entah karena latar belakang dari kebudayaan kita suka dengan perkara-perkara yang klinik ya. Suka dengan perkara-perkara seperti itu. Akhirnya cara seperti itu dipakai orang untuk apa? Untuk menangkap umat ini, kemudian dilakukan penjajahan. Itu penjajahan di mana akal tidak dipergunakan lagi. Ingat, memang kita tidak menjadikan akal sebagai sandaran utama di dalam syarak. Agama ini tanzil, diturunkan oleh Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala membebankan apa yang dia turunkan itu kepada manusia, bersyarat manusia itu aqilan. Ya kan? Jadi Al-Quran dan Sunnah, wahyu yang diturunkan oleh Allah, baru diletakkan menjadi beban taklif bagi hamba dengan syarat hamba itu punya akal. Kalau dia tidak punya akal, beban-beban syariat tidak letakkan di pundaknya. Nah, hari ini kita disuruh mencampakkan akal kita. Orang tidak mandi, orang yang tidak karuan, menutup aurat tidak. Dan datang orang mengatakan inilah wali. Coba lihat sekarang ada orang yang berbondong-bondong datang ke dalam gua, mengatakan itu jalan pintas untuk bisa sampai ke Makkah. Harusnya itu travel umrah dan haji, protes itu. Ya kan? Air yang ada di sana lebih pula lagi dari air Zam-Zam, berbagai macam cerita. Nas ghalabah, hibah kita melihat umat yang bisa diperangkap dengan berbagai cerita-cerita seperti itu. Dan yang menyedihkan itu kadang dibenarkan, datang pula kadang para da'i berbagai macam membenarkan dengan alasan ia itu karamat para wali. Na'udzubillah. Kita berselindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari jahil, dari kejahilan. Memang bisa begitu, kemudian mengandalkan berbagai gelaran yang dimunculkan, kemudian orang yang bisa karena karamahnya bisa melangkah 3 langkah sampai ke suatu tempat dan berbagai macam. Bayangkan di masa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ummahatul mukminin, ibu-ibu kita, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berhaji. Bayangkan istri-istri Nabi ingin berhaji, apa tidak seorang pun mereka yang wali itu dikawal oleh Utsman? Kenapa tidak dibawa saja? Yang lain itu 3 langkah sampai di depan Ka'bah. Kemudian berhujjah dengan kisah Umar bin Al-Khattab yang berteriak dari Madinah, ya Sariyah Jabal. Kemudian dengan alasan itu kemudian dikiaskan mungkin saja, mungkin. Segala kemungkinan ini kemudian diperkuat untuk membesarkan guru kita atau orang yang kita ingin besarkan. Ujungnya apa yang akan mereka lakukan?
adalah memanfaatkan umat ini. Kalau dia sudah meninggal, kuburnya dibesar-besarkan, ujungnya apa yang akan mereka lakukan? Mengumpulkan rupiah demi rupiah dari umat, berkarung-karung mereka kumpulkan untuk hal-hal yang seperti itu. Nah, karena itu saya mengajak kita semua agar kita cerdas dalam beragama, supaya jangan dieksploitir, dimanfaatkan oleh orang untuk kepentingan kelompok, personal. Yang dimanfaatkan adalah emosi kita, emosi yang tidak terkawal dengan tuntunan dari syariat. Jadi karena itu janganlah bersikap jahil di dalam beragama. Agama ini mengajarkan kita cerdas, mengajarkan kita cerdas. Jadi kembali kita kepada kalimat ya'maluna as-su'a bi jahalah, berbuat kejahatan dengan kebodohan. Kata Al-Imam Mujahid, yang dimaksud dari ayat ini al-muradu minal ayatil amdu, al-amdu yang sengaja, orang yang tahu bahwa perbuatan maksiat itu tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan yang mendatangkan manfaat pun harus ditimbang. Lihat bagaimana kecerdasan para sahabat ketika mereka bertanya tentang al-maisir, tentang al-khamar, tentang minuman keras. Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban, qul fihima ismun kabir wa manafi'un linnas. Pada keduanya ada dosa yang besar dan ada manfaatnya untuk manusia. Bayangkan. Lihat, sebagian sahabat sudah faham apa kita melakukan sesuatu yang di dalamnya ada isim, walaupun dia mendatangkan manfaat. Wa itsmuhuma akbar min naf'ihima, apalagi dosanya lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Nah, ketika turun ayat itu, ketika turun ayat tersebut, kan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 219 itu, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kita melihat bagaimana kecerdasan para sahabat. Mereka bertanya kepada engkau tentang khamar dan perjudian. Qul, katakan wahai Muhammad, wahai Rasulullah, pada keduanya ada dosa yang besar dan ada manfaat bagi manusia, namun ismuhuma wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Tapi dosa keduanya lebih besar dibandingkan dengan manfaat. Di sini bagian sahabat kita faham untuk apa kita melakukan sesuatu walaupun mendatangkan manfaat, kan ada dosa, bahkan dosanya jauh lebih berat, lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Nah, itu kecerdasan. Sebagian ada yang belum paham, sehingga ada yang masih saja melakukan. Perbuatan.
Sampailah suatu kali ada yang melakukan salat setelah mereka mabuk. Dalam keadaan mabuk itu mereka membaca ayat, dan bacaan itu menjadi tidak benar, ada yang tertinggal atau yang terbalik. Turun perintah, la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian dekati salat dalam keadaan mabuk sampai kamu sadari, kamu ketahui apa yang kamu ucapkan. Kecerdasan muncul lagi. Untuk apa kita akan melakukan sesuatu yang menghambat kita untuk melakukan kewajiban kita? Cerdas mereka lagi, mereka tinggalkan. Kemudian berujung, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah keputusan tentang khamar ini, bebaskan kami. Nah, itu yang cerdas. Kondak lah setarang-tarangnya petunjuk agama, kemudian dikaburkan oleh orang wa angguakan pula. Nah, itu namanya jahalah. Sikap bodoh seperti itu tidak boleh dipakai oleh kaum muslimin. Ya, termasuk juga ada yang mengatakan agama ini sama saja. Ada pula nama angguakan. Itu kan kebodohan namanya. Kalau sama saja agama kok. So, apa gunanya syahadat itu? Agama ini sama saja. Dia sama mengajak kepada kebaikan. Nah, kita dibodoh-bodohi dengan kalimat seperti itu. Kita pilih Islam sebagai din. Kita ucapkan setiap pagi dan sore. Ingat kan zikir pagi sore kita apa diantaranya? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kenapa kita nyatakan kita reda Islam sebagai din? Apa makna Islam sebagai din? Dengan ketentuan Islam itulah kita akan ditimbang kelak, akan diukur kelak, akan dinilai kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika hari hisab. Kama tadinu tudan, sebagaimana kamu hari ini memakai agama, dengan itu kamu akan dinilai kelak. Kita akan dinilai dengan ukurannya. Allah Subhanahu wa taala akan menghisap kita dengan apa? Dengan aturan yang telah Dia turunkan, dengan din yang telah Dia turunkan. Dan ingat, satu-satunya din yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Makanya dikatakan oleh al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Satu-satunya. Itu makanya siapa yang mencari selain Islam sebagai din, la yuqbal amin. Nah, dengan din itulah kita akan diperiksa kelak. Salatmu bagaimana? Kenapa salat? Karena din mengajarkan salat tersebut. Nah, ini tidak benar nih salatmu, tidak seperti yang ditunjukkan di dalam din. Jadi ingat, dengan itu kelak kita akan hadir di hadapan Allah, dan dengan aturan itulah kelak akan dinilai di hadapan Allah. Apakah kita orang-orang yang betul-betul hidup di dalam kehidupan dunia, di masa kehidupan ini menjadi orang yang diredai oleh Allah? Dengan apa ukurannya? Ini. Jadi nanti di hari akhir orang menjadi orang yang diredai oleh Allah atau orang yang dimarahi oleh Allah, apa ukurannya kira-kira? Ini agama. Kita yakin bahwa satu-satunya agama
yang akan menjadi penentu kelak orang ini adalah orang yang diredai atau tidak diredai adalah Islam. Jadi Rasulullah yang akan dijadikan kelak sebagai saksi. Bahkan Rasul menjadi saksi para Nabi dan Rasul. Berarti apa? Ajaran yang beliau bawa itulah yang akan menjadi ukuran timbangan untuk menentukan mana manusia yang selamat, mana manusia yang celaka. Karena itu kita pilih dengan keyakinan kita akan bawa din ini dan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, kemudian datang orang mengatakan, sama saja kok, sama menyuruh kepada kebaikan. Dianggukkan pula, dibenarkan pula. Coba renungkan. Kemana ilmu? Kemana akal? Nah, itu namanya jahalah, kebodohan. Orang yang seperti itu kita ajak untuk apa? Taubat. Jadi orang-orang yang seperti itu, kalau dia telah menyadari kebodohannya, thumma yatubuna min qarib. Ingat apa makna? Kenapa Allah katakan mereka segera bertaubat dalam waktu yang dekat, tidak dalam waktu yang lama? Karena khawatir perbuatan jahat mereka yang mereka lakukan dengan kebodohan itu yuhitu bihasanatihi, meliputi kebaikannya, fayahbituha, dan menghancurkan kebaikan itu. Jadi hati-hati. Kemaksiatan bisa merusak perbuatan baik. Jadi kemaksiatan itu bisa merusak amal kebaikan yang telah kita. Coba bayangkan peringatan Nabi SAW, sebentar lagi kita akan puasa. Rubba sa'imin, barangkali orang yang berpuasa tidak didapat dari puasanya melainkan haus dan lapar saja. Kenapa? Karena dia tidak meninggalkan maksiat di saat dia menjalankan puasanya. Berarti kemaksiatan bisa menyelubungi kebaikan, bahkan menghancurkan, memakan kebaikan itu sehingga tidak bersisa. Kenapa dituntut oleh Allah, diingatkan agar segera, jangan lama-lama, supaya jangan panik sewak buat bayi di kerajaan jo maksiat. Kemaksiatan itu kan banyak orang kini nak campur-campur aduk kan. Maksiatan tak banyak, pun banyak buat buat jahit, gunjang kan hanya setengah jam. Ingat, hati-hati. Ketika kebaikan dicampurkan dengan keburukan, yang serupa cik kudo diletakkan di tengah semandai onde-onde. Bantu sama. Tapi kalau lah tahu orang lain namu orang makan dari tapi ndak lah tu. Iye nya ndak bahan solat siko lain ndak belantuang, enggak. Jadi kejahatan bercampur dengan kebaikan, dia akan mengalahkan nanti. Dia akan merusak kebaikan itu. Karena itu kalau ada orang yang berbuat jahat, terlanjur dia berbuat jahat, maka imbangi dengan kebaikan sebanyak-banyaknya dan tinggalkan kebaikan itu. Tinggalkan kejahatan itu. Buat sebanyak-banyaknya kebaikan. Dengan harapan mudah-mudahan kebaikan inilah yang